Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusra Fatimah. Saya kelas 1A Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin. Dosen pengampu Dr. Wilaila MAG. Di sini saya akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan bertemakan Festival Idul Adha yang ada di Pondok Pesantren Pemuda Al-Islam. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang pandangan hidup bangsa. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna dan dimensi masing-masing. Aktualisasinya pun memiliki aspek yang berbeda-beda meskipun sumbernya sama. Unsur-unsur Pancasila itu berupa nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara untuk diolah, dibahas, kemudian disahkan oleh PKI. Pengesahan dasar negara ini tidak menyebutkan secara langsung istilah Pancasila, melainkan mencantumkan rumusannya pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sejak disahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan diatur dalam berkehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Berikut ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. Kita mengakui dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita wajib untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti gambar di samping, yang mana para santri sedang melaksanakan festival guna untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang mana hak dan kewajiban sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa masih tetap dalam syariatnya. Harkat dan martabat manusia tetap terjamin, berbudi pekerti kemanusiaan. Menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana sila ini mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Seperti gambar di samping, tingkat martabat dan kedudukan sebagai makhluk Tuhan berbekal kemampuan kodrati, serta hak dan kewajiban asasi, kewenangan dan kekuasaan dasar yang melekat pada dirinya, kemudian keharusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan norma tertentu. Gambar di samping menunjukkan saling mencintai sama manusia, yaitu sikap batin yang diwujudkan dalam perbuatan yang memberi kebahagiaan timbal balik antara sesama manusia, yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan. Selain itu, gambar di samping melakukan kegiatan kemanusiaan, yaitu suka melakukan perbuatan yang berkaitan dengan sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai-nilai sila persatuan Indonesia yang hendaknya dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan yang kelima, menunjukkan pergaulan damai persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika ini. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yang mana sila ini mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, yaitu suatu sikap atau perilaku mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat di atas berbagai kepentingan lainnya. Selain itu, sila ini mengutamakan jalur musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Musyawarah yang sudah mufakat itu diliputi oleh semangat kekeluargaan, yaitu pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama dalam mencapai kesepakatan bersama. Kemudian beretikat baik dalam rangka 5 sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam gambar di samping pastinya kita ketahui bahwasannya gambar ini adalah suatu perbuatan luhur yang mencerminkan sikap atau suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
Dan untuk mencapai kegiatan ini, pastinya butuh kerjasama yang saling membantu untuk kepentingan bersama. Dalam kegiatan ini pastinya ada atasan dan bawahan. Dan para atasan pun harus bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tentunya bersama-sama mewujudkan kemajuan yang mereka dan berkeadilan sosial.